ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia dan rahmat pada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sholat maghrib berjamaah diteruskan dengan kajian rutin setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini, ibadah kita, amal soleh kita akan senantiasa menjadi amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin membawa atau menyampaikan sebuah tema yang berasal dari falsafah Jawa. Ya, tentu kalau orang Jawa sudah bisa dan biasa mendengar ungkapan ini. Biasanya ditambahi becik bakal ketitik, Allah bakal ketoro. Ya. Tapi aslinya adalah becik ketitik, Allah ketoro. Orang Jawa mesti tidak asing dengan ungkapan ini. Ini satu falsafah Jawa yang apabila kita gali itu banyak ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari ungkapan ini. Yang apabila kita betul-betul ingin menelitinya, maka kita akan bisa membuat satu contoh ya, filosofi ini agar di dalam kehidupan kita banyak bermanfaat dan bisa memberikan satu kemanfaatan pada yang lain. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil bahwa arti dari becik ketitik Allah ketoro ini adalah satu kebaikan itu pasti akan tampak, demikian juga keburukan. Apapun yang dilakukan manusia di dunia ini, orang Jawa bilang bakal ketitik. Apakah itu baik, itu bakal ketitik, Allah bakal ketoro. Nah, artinya semua apa yang kita lakukan itu pasti akan tampak. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal perbuatan baik ya, meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu ada yang mengartikan atom.
meskipun sekecil atom, maka akan dibalas, akan diketahui balasannya. Demikian juga sebaliknya, siapa yang melakukan amal keburukan, walaupun sekecil dzarrah, maka juga akan dilihat apa itu oleh Allah dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ini satu falsafah yang memang harus kita hati-hati bahwa apapun yang kita lakukan itu akan tetap terlihat. Di dalam ayat lain disebutkan wa nadul mawazinal qisto yaumil qiyamah fala tutlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Saya ambil yang akhir, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jika seseorang melakukan satu kebaikan atau keburukan, meskipun sebesar atom atau sebesar dzarrah, maka ataina, kata Allah, akan kami balas sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami Allah itu sebagai zat yang maha menghitung, maha penghisap. Jadi ini satu hal yang memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk selalu melihat apa yang kita lakukan, sebab itu semuanya akan tampak yang pada diri kita. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah ya, yang biasa kita dengar itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah neraka hawiyah itu? Narun hamyah, yaitu api yang menyala, api yang selalu membara, tentu juga panas, api yang panas. Nah, itulah pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ungkapan becik ketitik Allah ketoro. Ya. Perbuatan baik bakal tampak, perbuatan buruk pun bakal bisa dilihat. Kemudian yang kedua, pitutur di atas juga mengajari kita untuk menjauhi perbuatan mungkar, perbuatan jelek, perbuatan jahat, keburukan buruk. Ya. Kenapa? Keburukan, kejelekan, kemungkaran yang kita lakukan itu akan tetap tampak. Ya. Mungkin bisa kita lihat apa yang kita lakukan keburukan itu pada saat hidup, atau mungkin tidak pada saat hidup tapi sudah kita wafat. Kalau pada saat hidup sudah bisa kita ketahui, kita bisa memperbaikinya. Seperti sabda Rasulullah, ya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan, niscaya akan menghapus. Tetapi kalau tampaknya pada saat nanti kita sudah meninggal, kita tidak akan bisa memperbaiki. Karena kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, oleh sebab itu, maka pitutur ini memberikan satu inspirasi kepada kita, bagaimana kita supaya menjauhi kemungkaran dan juga keburukan. Di dalam surat Luqman, Allah berfirman, ya bunayya,
innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini adalah salah satu dari nasihat Luqman kepada putranya bahwa apapun yang dikerjakan itu akan bisa diketahui. Ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin. Hei anakku, kata Luqman, ya, sesungguhnya jika ada ya, sesuatu perbuatan seberat biji sawi atau seberat atom, khardalin, dan berada di dalam batu atau di langit, fatakun fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi, atau berada di bumi, di perut bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mengetahuinya, akan diketahui oleh Allah, akhirnya juga akan dibalas sesuai dengan perbuatan itu. Sebab apa? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, dan maha mengetahui. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, maka kita akan diketahui. Nah, mengetahuinya kapan? Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh jadi pada saat kita masih hidup, dan boleh jadi pada saat kita sudah meninggal dunia. Jadi keburukan, kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan tetap tampak. Ya. Dan tampaknya kapan? Bisa jadi pada saat kita masih hidup sehingga bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah tampaknya pada saat kita meninggal, itulah yang kita sulit untuk memperbaikinya. Karena sudah tidak ada kesempatan. Nah, karena itu kata Luqman, apapun yang kita lakukan, ya hendaknya hati-hati, karena Allah itu akan tetap mengetahuinya. Ya. Ini yang kedua. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari falsafah itu, becik ketitik ala ketara memiliki makna mendalam, bahwa siapapun ya, harus berhati-hati dalam berucap, bertindak, ya, melakukan apapun, itu harus hati-hati. Karena apa? Karena semuanya akan mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau keburukan, semuanya mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat. Ya, dasarnya di dalam Al-Quran firman Allah, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani an yamini wa an shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman dalam ayat ini, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Apakah melalui hatinya, melalui ungkapan yang tidak didohirkan, itu Allah akan mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah itu lebih dekat dari tulang leher, nadi leher. Yatalaqal mutalaqiyani an yamin dan an shimali qa'id. Tatkala ada dua malaikat, ya, yang satu ada di sisi kanan, yang satu ada di sisi kiri, itu adalah malaikat yang akan mencatat seluruh perbuatan kita. Yang biasa kita kenal dengan ayat yang berikutnya, yaitu Raqibun Atid. Sehingga ayat itu dituliskan dengan mayal fidu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidak ada satu pun
perkataan, perbuatan, kecuali semuanya diawasi oleh dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Semuanya akan tercatat dengan rapi. Raqib berada di sisi kanan yang mencatat, mempunyai kewajiban untuk mencatat seluruh amal kebaikan kita, sedangkan atid berada di sisi kiri yang ditugaskan untuk mencatat seluruh amal keburukan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apakah baik atau buruk, itu tidak pernah lepas dari catatan dua malaikat itu. Dan nanti akan kita baca pada saat kita berada di hari perhitungan, yaitu pada saat kita berada di hari kiamat. Nah, maka becik ketitik olah ketara mempunyai makna agar kita berhati-hati. Karena apa? Karena semua apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala melalui petugasnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Ini yang ketiga. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang keempat, falsafah becik ketitik olah ketara sekaligus menjadikan kendali moral agar manusia tidak gegabah, karena kebaikan dan keburukan akan mendapatkan balasan. Kebaikan dan keburukan berpulang kepada perilakunya, pada pelakunya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan, dan perbuatan buruk juga akan mendapatkan balasan keburukan. Nah, tapi kadang kita butuh waktu untuk membuktikannya. Apakah bisa kita buktikan di dalam kehidupan dunia atau tidak balasan Allah itu. Ya, tapi tetap Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan. Di dalam firman Allah disebutkan, man ja'ah bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'ah bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la ya'lamun. Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya asyru amsalihha, akan mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Jadi kalau kita memberikan bantuan pada orang lain 10 juta, maka Allah juga akan membalas balasan itu senilai itu dikalikan 10 kali lipat. Nah, bahkan kalau yang lain ada. Wa man jaa bi sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan tidak dibalas kecuali satu keburukan. Jadi kalau orang yang melakukan keburukan hanya dibalas satu keburukan, tapi kalau kebaikan dibalas 10 kali kebaikan, 10 kali lipatan. Bahum la ya'lamun, dan mereka tidak dizolimi, tidak terzolimi. Nah, jadi itu keadilan Allah. Nah, ini memberikan peluang kepada kita agar kita menjadi manusia yang selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Dalam hadis ya, ini disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW bima yarwihi an rabbihi tabarakallahu ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW ya, meriwayatkan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang asalnya dari ayat Al-Quran, tapi tidak masuk dalam Al-Quran, tapi disampaikan di dalam hadis, namanya hadis qudsi. Inna Allah katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah ya, itu telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan tentang keduanya itu.
Faman hamma, apa penjelasannya? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi belum dilaksanakan, belum sempat melaksanakan, tapi sudah niat, maka kata Allah dalam ayat ini akan dibalas dengan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asrota hasanatin ila sab'imiatin ila sab'imiati dhifin ila at'afin katsirah. Dan siapa yang berniat untuk melaksanakan kebaikan kemudian dilaksanakan, jadi niat kemudian ditindaklanjuti, maka kata Allah dalam hadis ini akan mendapatkan 10 kebaikan sampai 700 sab'imi'ati dhifin, 700 kali lipatan ila at'afin katsirah, sampai dengan kelipatan yang tidak terhingga. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan itu, Allah akan membalas dengan satu pahala yang berlipat-lipat ganda. Tidak terbatas. Asal semuanya didasari dengan ikhlas semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu itu dengan niat inna sholati. Jadi semua apa yang kita lakukan, sholat kita, ya, kemudian ibadah kita, itu hendaknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Sebaliknya, orang yang niat untuk melakukan keburukan tetapi tidak dilakukan, maka Allah akan membalas satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat melakukan keburukan tapi tidak dilaksanakan, maka Allah akan membalas kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila ada orang yang niat melakukan keburukan kemudian dilaksanakan, itu hanya dibalas dengan satu keburukan. Nah, tapi kalau kebaikan berlipat-lipat, tapi kalau keburukan hanya satu lipatan. Nah, ini keadilan Allah pada kita, artinya kita diberikan respon, diberikan satu peluang untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu maka akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Ya. Ini satu peluang bagi kita. Karena itu maka marilah kita banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Yang keempat, yang kelima, pitutur di atas juga mengajari kita bahwa Allah tidak melihat pada derajat kita, kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita, ketampanan fisik kita, kecantikan kita. Tidak itu yang dilihat oleh Allah. Tapi yang akan dilihat adalah amalnya. Jadi ini satu hal yang perlu kita ketahui. Meskipun gagah perkasa mempunyai jabatan yang paling top ya, di dunia, ya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah itu. Jabatan, kekayaan, tampan, cantik, ya, kedudukan yang mulia di sisi manusia, tidak akan dilihat oleh Allah. Artinya Allah itu semuanya itu apa?
Tapi yang akan dilihat adalah amalnya. Hadis Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ya, suwarikum, wajah yang baik, yang cantik, yang menarik. Wa amalikum, dan hartamu. Tidak. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan melihat hati dan amal kita. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah. Tapi kekayaan yang kita miliki tidak ada nilainya bagi Allah. Kedudukan yang kita raih dengan cara apapun, ya, jabatan yang kita upayakan dengan apapun sampai dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat Allah, itu tidak akan dinilai oleh Allah. Tetapi yang akan dinilai adalah amal kita. Apakah amal kita baik atau buruk? Kalau baik, ya tadi akan dibalas dengan berlipat ganda tadi. Kalau buruk, ya akan tetap mendapatkan balasan yang setimpal. Ini satu hal yang perlu kita ketahui. Jadi Allah tidak melihat apa yang kita miliki. Gedung rumah dengan gedung yang mewah, mobil mewah yang kita miliki, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi yang dinilai nanti adalah amal kita. Ini. Kemudian yang keenam, fitur di atas juga mendorong kita untuk menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi becik ketitik ala ketara itu menjadikan dorongan bagi kita supaya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Dalam surat Al-Asr sudah sering kita dengar ayatnya. Ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah dalam firman ini, wal asri, demi waktu. Ada yang mengertikan demi waktu asar. Tapi yang jelas demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan rugi. Karena tidak bisa menggunakan waktu. Waktu diabaikan saja. Waktunya mestinya sholat, diabaikan. Tidak sholat. Waktunya mestinya tahajud, tidak tahajud. Begadang tapi tidak tahajud. Waktunya sholat duha, tidak duha. Waktunya mampu untuk sodakoh, tidak pernah sodakoh. Waktunya mestinya untuk membantu orang lain, dia mampu tapi tidak membantu orang lain. Ya, rugi. Dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu yang diberikan Allah. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, ya, di dalam hadis ya yang terkenal, yang pernah dibuat nyanyian oleh seorang pendangdut terkenal, Iktanim khomsan qabla khomsin sababaka qabla haromika, ya, wasihhataka qabla sakomika, baginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautika. Jadi waktu ini sangat berharga. Karena itu Rasulullah mewanti-wanti, gunakan waktu 5 sebelum datang waktu 5. Apa? Sababaka qabla harimika. Waktu muda sebelum tua. Senom sembarangnya kuat. Fisiknya kuat. Pikirannya masih kuat. Tapi nek tua, sudah 60 ke atas. Sudah lain, sembarangnya kurang. Seperti saya ini, matanya sudah dikurangi. Gak boleh awas-awas ke biyen. Biyen delok gampang kayak gitu. Nah, sudah banyak yang dikurangi. Kekuatannya dikurangi. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu, Pak,
kok gak kaya biyen. Ya iya wis tuwa kok. Kon kaya biyen ae. Ya ora iso. Nek biyen ya sedina ping 3 iso, saiki ya durung mesti saulan pisan. Itu harus kita sadari. Jadi waktu muda dengan kekuatan yang prima, gunakanlah banyak beribadah pada Allah. Ini harus kita. Dan seterusnya, sehingga sampai akhir hadis itu dikatakan, ya, bahaya taka qobla mautika, dan waktu hidup sebelum mati. Hidup itu sementara, tetapi kehidupan kekal di akhirat itu banyak ditentukan di dalam kehidupan yang sementara di dunia. Nah, karena itu Rasulullah mewanti-wanti, gunakan betul-betul waktu hidup itu untuk kepentingan hidup setelah mati. Jadi itu, karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas, yang pinter, kata Allah, adalah orang yang selalu mau mengkoreksi apa yang pernah dilakukan. Ya. Nek baik ditingkatkan, kalau buruk ditutupi dengan kebaikan. Wa amila lima ba'dal mati, kemudian beramal untuk kepentingan setelah mati. Nah, itu orang yang baik, orang yang pinter. Nah, sebaliknya orang bodoh, kata, maka tidak seperti itu. Nah, karena itu kita di dalam falsafah itu mendorong kita untuk saling mengingatkan, seperti yang dalam surat Al-Asr tadi. Kenapa? Allah juga memerintahkan pada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat di antara kalian yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhaunil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran hendaknya segera dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, jadi bupati, bawa rakyate kok ngombe ae, main judi, ya, itu harus segera dirubah. Fa ilam yasati fa bilisani, nek ndak duwe kekuasaan, dengan lisan, dengan nasihat. Fa ilam yasati fa biqalbi, kalau ndak punya kekuasaan, menasihati ndak bisa, dengan doa. Tapi dalam hati ini wadzalika ataqul iman. Nek orang merubah kemungkaran itu dengan doa saja, itu katanya orang yang imannya lemah. Ini bahwa Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketujuh, falsafah Jawa di atas juga mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullah. Dimanapun kamu berada, maka Allah akan menjumpai kamu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Bergegaslah kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Yang disediakan bagi orang yang beriman dan pada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Demikian itu adalah fadilah dari Allah, ya, mayasa, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik, ya,
fadilah yang agung. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, becik ketitik olo ketoro. Ya, juga becik ketitik olo ketoro itu juga mendorong kita untuk tidak berlaku sombong. Bapak, kesombongan itu juga akan bisa kita lihat balasannya. Kadang-kadang di dunia sudah bisa kita lihat. Apalagi di akhir nanti kalau kita selalu sombong, apalagi sombong kepada Allah, nah kita akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Sombong itu adalah sifatnya iblis. Jadi kalau kita ini banyak melakukan kesombongan, berarti kita banyak melakukan sifatnya iblis. Ya. Kita lihat dalam firman Allah, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis membangkang dan sombong, maka dia menjadi golongan orang kafir. Jadi iblis itu aslinya sama dengan para malaikat, tapi akhirnya karena untuk menyembah Adam, ya, yang diciptakan Allah, dia tidak mau, dia merasa lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari api. Maka dia merasa lebih unggul karena dia diciptakan dari api. Nah, karena itulah maka kalau ada orang yang sombong itu sama dengan iblis. Iblis yang berbentuk manusia. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, itulah falsafah Jawa yang singkat tapi padat maknanya. Itu diantaranya yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak sekali, tapi tidak mungkin kita tuangkan seluruhnya dalam waktu yang singkat ini. Karena itu mudah-mudahan apa yang sudah kami paparkan itu merupakan satu pranata untuk menjadikan diri kita pertama untuk berhati-hati dalam melangkah, yang kedua mari kita selalu berlomba dalam kebaikan, dan yang ketiga marilah kita untuk selalu beribadah kepada Allah dalam rangka untuk supaya kita selalu berada di jalannya, sehingga kita akan kembali kepada Allah dengan kondisi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ini amin temenan ya, undang amin Anies Muhaimin. Amin ya. Saya kira amin kan ada yang Anies Muhaimin ya itu. Nah, ini amin yang temenan, artinya amin mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan balasan, bimbingan, dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.